Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan harian buat kita pada hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Demikian dikatakan dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah bait Allah. Bait itu berarti tempat kediaman. Kalau kita adalah bait Allah, maka kita harus menjaga dan menghargai bait itu. Ada beberapa hal yang sangat penting harus kita lakukan sebagai bait Allah. Pertama, kita harus menjaga dan menghargai tubuh kita. Jangan kita merusak tubuh kita dengan hal-hal yang tidak baik. Misalkan narkoba, mabuk-mabukan, dan lain dan sebagainya. Adalah penting menjaga kesehatan kita. Semua itu berkaitan. Kalau tubuh kita sehat, maka jiwa kita pun akan kuat. Tubuh sehat, maka hati dan pikiran pun akan sehat. Begitu berharganya kita diciptakan Allah, dan lebih berharga lagi kita ditebus oleh darahnya. Salah satu pekerjaan Yesus di dunia ini adalah menyembuhkan. Banyak orang yang sakit disembuhkannya. Banyak yang mati pun dihidupkan. Itu menunjukkan betapa pentingnya tubuh manusia bagi Allah. Jangan kita merusak tubuh kita, karena Allah menginginkan agar tubuh kita dipakai untuk memuji dan memuliakan namanya. Kedua, bait Allah itu kudus. Hendaklah kita juga kudus seperti baitnya. Janganlah kita melakukan hal-hal yang najis bagi Allah. Sebab kita adalah kediaman Allah, tempat kediaman yang maha kudus. Kita harus menjaga diri kita dari kenajisan. Misalkan percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Galatia 5 ayat 24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita harus kuat dan mampu melawan hawa nafsu dan keinginan duniawi yang dapat merusak kekudusan hidup. Agar Allah senantiasa berada dalam kita, maka kita pun harus hidup kudus. Yang ketiga, Allah berkuasa atas baitnya. Barang siapa yang tinggal dalam kediamannya, maka dialah yang berkuasa dan menjadi raja atas tempat kediamannya itu. Kalau kita adalah tempat kediaman Allah, maka dialah yang berkuasa atas kita. Apapun yang kita pikirkan dan kerjakan, hendaklah sesuai dengan kehendak yang mendiaminya. Allah lah yang menguasai tubuh dan perbuatan kita. Begitu berharganya kita disebut sebagai bait Allah. Hendaklah hidup orang percaya menunjukkan bahwa dia adalah bait Allah, tempat kediaman Allah bersemayam. Kiranya Tuhan kita tetap menyertai kita dan memberikan pengertian yang baik untuk melakukan firman-Nya. Amin.